Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lama Devina Fitri Gunawan dari kelas 2B Pendidikan Jasmani, NPM 192191060. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gerak, apa bentuk-bentuk gerak, dan juga ranah gerak. Yang pertama adalah konsep atau bentuk gerak. Konsep gerak adalah tahapan atau pemahaman gerak untuk mengembangkan dan kematangan suatu keterampilan gerak sang anak yang melibatkan dasar gerak anak. Menurut Mahendra tahun 2017, halaman 2, konsep gerak yang meliputi konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Menurut Stanley tahun 1997 dan Longstad dan kawan-kawannya tahun 1989 dalam Abels dan Brignash tahun 2010, identified the four major movement concept as body representing the instrument of the action, space where the body is moving, effort, the quality with which the movement is executed, and relationship, the connections that occurs as the body moves with adjust people and environment. Menurutnya, ada empat konsep gerak utama. Yang pertama yaitu tubuh yang mewakili alat. Yang pertama itu tubuh yang mewakili alat, tindakan atau alat yang digunakan untuk bergerak. Yang kedua adalah ruang merupakan tempat di mana tubuh bergerak. Dan yang ketiga adalah usaha merupakan kualitas gerak yang dilakukan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah hubungan merupakan koneksi atau interaksi alat saat tubuh bergerak baik dengan benda maupun atau lingkaran. Baik dengan benda, manusia, ataupun lingkaran. Yang pertama adalah konsep tubuh menurut Mahendra. Tubuh pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian tubuh dan aksi tubuh. Konsep tubuh ini biasanya berkaitan dengan upaya menjawab pertanyaan. Yang pertama, contohnya, apa yang bergerak? Tubuh atau bagian tubuh mana yang gerak atau yang digunakan. Sedang aksi tubuh bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana tubuh bergerak atau beraksi. Yang kedua adalah konsep ruang menurut Mahendra. Konsep ruang selalu berkaitan dengan upaya menjawab pertanyaan, ke arah mana kamu bergerak? Atau di mana kamu dapat melakukan gerakan. Ada beberapa konsep yang harus diketahui oleh anak mengenai konsep ruang ini, yaitu area dan dimensi ruang. Area merupakan konsep pertama yang harus diketahui oleh anak, bahwa area atau wilayah ini dibagi dalam bentuk beberapa bagian, yaitu wilayah pribadi, wilayah umum, dan wilayah peralatan. Yang pertama, wilayah pribadi yaitu ruang yang dapat digunakan seseorang untuk melakukan gerakan tanpa menghalangi orang lain dan cukup untuk bergerak. Biasanya area pribadi ini digunakan dalam bentuk pembelajaran non-lokomotor, misalnya area anak untuk berbaring. Yang kedua, wilayah umum merupakan seluruh ruangan atau lapangan olahraga yang digunakan oleh semua anak yang terlibat dalam pembelajaran pendidikan tersebut. Wilayah umum ini termasuk ke dalam wilayah pribadi dan peralatan. Yang ketiga adalah wilayah peralatan. Wilayah peralatan ini ialah tempat di mana alat-alat ada di ruangan sekitarnya. Dimensi ruang berhubungan dengan gerakan yang dapat terjadi pada tingkatan arah bidang berbeda. Konsep usaha selalu berkaitan dengan upaya menjawab pertanyaan. Contohnya seperti bagaimana gerakan yang dilakukan. Menurut Mahendra,
Konsep usaha mempunyai komponen waktu, daya dan irama yang secara bersamaan menunjukkan adanya usaha. Waktu berkaitan dengan cepat dan lambatnya gerakan yang dilakukan. Daya berkaitan dengan tenaga yang dikeluarkan, bisa kuat, lemah, ringan, ataupun berat. Sedangkan irama, jika waktu dan daya bergabung akan menghasilkan kekuatan atau irama gerakan. Yang keempat adalah konsep keterhubungan. Konsep keterhubungan selalu berkaitan dengan upaya menjawab pertanyaan. Contohnya, bagaimana gerakan dilakukan dalam kaitannya dengan orang atau spek lainnya dengan secara individu ataupun kelompok. Orang dapat contohnya terpaut dan terpisah, bertemu dan berpisah, memimpin, mengikuti, bergabung, berpencar, sesuai, bertentangan, mengimitasi, membayangi secara ruang. Orang dapat bergerak. Lalu yang selanjutnya adalah ranah gerak. Perkembangan anak usia dini mencakup aspek bahasa, kognitif, sosial, emosional, dan psikomotor. Dalam perkembangan psikomotor, makanan dengan gizi seimbang serta stimulasi menjadi perhatian bagi orang tua. Perkembangan motorik anak sudah dimulai sejak bayi dan juga di dalam kandungan. Kemampuan motorik bayi berkembang semakin matang tergantung kepada kematangan fungsi-fungsi organ tubuh. Pertumbuhan, perkembangan, dan belajar melalui aktivitas jasmani akan mempengaruhi tiga ranah dalam pendidikan yang meliputi ranah kognitif, yaitu menyadari gerak. Yang kedua adalah ranah psikomotor atau pertumbuhan biologis, kesehatan, kebugaran jasmani. Yang ketiga adalah ranah efektif, yaitu rasa senang, aktualisasi diri, atau konsep diri. Lalu yang selanjutnya mungkin dapat dikatakan bahwa kemampuan motorik mengintegrasikan aspek perkembangan yang lain. Guru harus menyadari bahwa kemampuan anak bukan hanya keterbatasan anak dapat berjalan dengan benar, tetapi terdapat kemampuan lain yang harus dikembangkan dengan optimal, seperti berlari, melompat, meloncat, melempar, menangkap, memantulkan, dan menendang. Selayaknya seorang guru harus memiliki kemampuan-kemampuan tersebut. Pentingnya mengembangkan kemampuan motorik sejak dini dapat menimbulkan perkembangan kognitif dan interaksi sosial pada anak. Latihan olahraga dapat mengajarkan anak untuk fokus sehingga dapat meraih hasil yang diinginkan atau yang dicapai. Hal tersebut dibahas dalam Kompasiana yang menuliskan, tentunya kematangan kemampuan motorik halus harus anak membantu mereka menanamkan citra diri yang positif dalam bentuk kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan orang lain dan di lingkungannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah dari materi ini, gerak didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Gerak bisa maju, bisa mundur, dan bisa juga maju mundur. Gerak juga bisa naik dan turun, bisa juga naik, bisa juga turun di dunia sains. Di dunia sains, gerak memiliki nilai besaran skalar dan vektor dari kedua besaran tersebut dapat menjadi besaran baru yang disebut kecepatan dan percepatan. Gerakan pada sebuah benda umumnya dipengaruhi oleh dua jenis energi, yakni energi potensial dan energi kinetik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.